strategi, saya punya karier ke depan 10-15 tahun ke depan. Saya tulis, saya buat, saya doa. Saudara, ternyata apa yang saya buat, saya tulis karena saya serius, itu ternyata kejadian itu semua, saudara. Saya bilang saya mau jadi CEO dari sebuah perusahaan yang finance, perusahaan keuangan termasuk bank. Saya mau jadi CEO-nya. Lalu saya mau bisa nulis buku, saya mau bisa menjadi seorang pembicara, begitu, saudara. Saya tulis, saya bikin strateginya. Saudara, begitu saya pulang ke Indonesia, saya kerja, saya mulai dari bank, dari karier yang paling bawah, dari seorang trainee, 2 tahun jadi trainee. Saudara pikir gampang jadi trainee 2 tahun, saudara? Itu udah dikerjain orang dan segalanya, saudara. Yang kita mengerjakan sesuatu yang harusnya tidak kita kerjakan, disuruh kerjakan, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ketika akhirnya naik sampai menjadi seorang direktur. Waktu saya menjadi direktur, impian saya menjadi kenyataan. Tuhan bilang keluar. Saudara tahu, kalau Anda disuruh keluar sama Tuhan, waktu kerjaannya nggak enak, gaji kecil, terus buruh kagak dibayar, kerjaannya banyak, saudara, Tuhan suruh bilang keluar, Anda akan bilang haleluya, praise the Lord, amen. Anda bilang kenapa nggak dari kemarin Tuhan ngomongnya gitu, saudara? Bener nggak? Yes or no? Tapi sedang menjalani impian nggak mudah, saudara. You know, nggak mudah. Mobil BM pada waktu itu seri 5 saya dikasih. Di dalamnya special edition, ada kulkas, sopir ada. Sampai di kantor nggak boleh buka pintu sendiri, satpam yang buka. Mau bawa tas naik ke atas nggak dikasih, satpam yang pegang, saudara. Mau pencet lift nggak dikasih, dia yang pencet, coba, saudara. Jadi saya cuma jalan aja gitu, saudara. Oh haleluya, praise the Lord. You know what? Kalau Tuhan suruh Anda keluar dalam kondisi seperti itu, do you think it is easy? Saya akan gampang keluar kalau Tuhan sudah sediakan saya bisnis yang lain, saya tinggal masuk keluar. Itu mah nggak perlu iman. Ya atau tidak, saudara? Itu mah nggak perlu iman, saudara. Nah, sekarang saya harus hidup, I don't know what to do. Orang bos saya juga tanya, terakhir presiden saya, lu berhenti mau ngapain? Nggak tahu. Lu kerja di bank? Kagak. Bener lu kalau pindah ke bank lain, awas lu ya. Dia bilang gitu. Mendingan gua tawarin sekarang, lu minta gaji berapa gitu. Lu ngomong deh sekarang deh gitu loh. Jangan besok udah ada meeting nih, rapat umum pemegang saham. Lu bilang deh berapa gaji lu di sana? Kagak. Jadi lu mau kerjain apa? Nggak tahu, lu mah gila katanya gitu, saudara. I'm serious. Dia bilang everybody. Termasuk temen saya, di mana Sally ikut waktu itu menjadi sekolah magang di perusahaan itu. Dia sendiri ngomong sama saya, lu gila Leo. Yes, I'm crazy. Tapi saya percaya sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ketika Anda mengambil tindakan, saudara mau tahu, saya cerita sama saudara gini, saudara, 6 bulan 7 bulan setelah saya meninggalkan bank, saya nggak tahu apa yang saya mau kerjain. Serius. Kenapa? Saya harus tinggal sekarang di kantor. Saya ingat tuh di Intercon, saudara, bukan yang sekarang ini, tempat yang sebelumnya kita kontrak, yang kecil, ruangannya kecil, bocor lagi. Ngerti? Nggak bisa, saudara. Saya sudah biasa dengan kantor berkarpet. Di ruangan saya ada ruang tamu. Anda bisa bayangin nggak? Ruang kerja saya ada ruang tamu, berarti itu ruang gede, saudara. Terus harus ada di ruko bocor dan tidak ada telepon ICOM gitu, saudara. Transfer nggak ada, belum ada gitu. Jadi kalau mau manggil mesti teriak gitu loh, saudara. Itu kan, aduh, saudara, itu kalau orang bilang jatuh banget itu, saudara. Halo? Do you think it is easy? No, it is not easy. Harus naik mobil apa box? Do you think easy? No, it is not easy. Lalu saya mulai terlibat di dalam pelayanan yang namanya Nafiri Gabriel, menerbit buku. Harus tenteng buku, saudara. Direktur tenteng buku.
Oh haleluya, praise the Lord. Tenteng buku saudara, bawa ke beberapa orang. Do you think this is easy? No. Dengar ya, realitas kehidupan, supaya saudara jangan shock. Siap? 8 bulan setelah itu seperti layangan putus. Saya perlu memberi kesaksian supaya saudara tahu bahwa tindakan iman itu nggak main-main. Waktu seperti layangan putus, begini dalam hati saya, gua salah dengar suara Tuhan. Saya tahu pergumulan Anda. Saudara jangan berpikir saya tidak pernah masuk dalam pergumulan itu. Saya bilang, saya salah dengar suara Tuhan. Kok bisa gitu? Ya bisa kan kalau salah dengar. Tapi kenapa Tuhan? Setiap tiba-tiba saya dipertemukan sama teman saya yang dulunya juga sama-sama direktur. Lu lagi ngapain, Leo? Pengacara gua nih, pengangguran, banyak acara. Ikut gua makan siang sini. Makan siang. Itu jadi sahabat baik saya sejak SMP. Lu kenapa berhenti sih? Ya kan saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa bilang Tuhan beritahu saya. Lu mau makin gila. Orang kasih nggak ada alasan aja gila, apalagi kasih tahu itu, sudah makin gila saya. Dibilang, ya enggak lah, saya nggak mau kerja gini. Lu tertarik nggak kalau gua panggil lu di bank lagi kerja? Terus saya tanya, emang lu punya bank? Gua udah beli bank nih. Bayangin, temen saya udah beli bank, saya ini molui. Halo, Anda ngerti molui? Oh, teman saya udah beli bank. Wah, hebat, lu udah beli bank. Iya. Lu mau nggak kerja di bank gua? Tapi gua punya share sih sedikit. Saudara tahu, itu mengganggu, saudara. Coba bilang, mengganggu, menggoda. Lu ketemu deh, lu dulu gaji berapa sih? Lu ngomong sama gua. Saya bilang segini. Gampang lah itu, ntar gua jack up, gampang. Gua kasih tahu. Lu sekarang naik mobil apa? Oh, ngomongnya begitu, saudara. Malu saya ngomongnya. Mobil saya Lancer waktu itu, tahu? Yang istri saya pakai itu. Lancer sama Baleno. Lu ketemu aja deh di daerah Sudirman sama bos gua yang di atas. Oke? Saya datang, saudara. Saya bukannya bilang tidak dalam nama Yesus, tidak. Saya tidak munafik, saya cerita. Saya datang. Karena apa? Saya bimbang, saya goyang. Saudara, di saat-saat situasi Anda dalam keadaan kekeringan, nggak ada apa-apa, dan Anda tahu biasa Anda dapat segini, Anda nggak dapat, you goyang, tahu. But faith, akan ada sesuatu yang ada di depan. Iman itu melampaui waktu. Maka itu kenapa Habel bisa memberikan korban persembahan darah, karena dia tahu ada darah Yesus. Itu iman melihat dengan jangkauan waktu melampaui waktu. Time dimension. Saya ketemu, saya bicara, dia bilang, waktu dia lihat saya punya CV, dia tahu, oh lu temen, kamu temennya si ini ya? Iya. Udah nggak usah susah-susah dah, bulan depan masuk aja, lu jadi direktur kredit lagi, jadi direktur marketing lagi. Ini offernya. Karena pemiliknya udah lihat saya, dia udah tahu saya, udah ini latar belakang saya pernah di bank asing, jadi dia bilang, ini tawarannya, nih, bulan depan masuk. Oke? Saya bilang, terima kasih Pak, I think it over. Dia bilang begini, lu mau mikir apa lagi? Gak usah mikir, udah begini. Emang ini kurang? Dia bilang gitu. Saudara, begitu dia ngomong, emang ini kurang? Bukan, I need time. Dia nggak tahu apa yang saya butuhkan, yaitu waktu untuk berdoa. Terakhir saya harus telepon lagi, saya bilang sorry. Udah selesai sampai hari ini. Tapi kalau Anda berani ambil tindakan iman, saudara, setelah waktu berjalan hampir 9 bulan lebih, saya bilang begini sama Tuhan di hati saya tidak doa, saya lagi ngomong, Tuhan, udah lama nggak terima cek yang bulu terakhir,
saya terima di bank saya kerja, cek terakhir. Pengen tuh mati. Saya cuma ngomong begitu, saya nggak doa. Lain kalau doa, saudara. Tuhan lihat, saya percaya Tuhan di sorga ngomong begini, bercanda anak ini. Tidak lama kemudian, mantan bos saya telepon saya, yang sekarang sudah almarhum. Dia bilang, Leo, saya dengar kamu sudah keluar dari bank, kamu mau duit nggak? Saudara, kalau ditanya begitu, siapa yang susah jawab? Saudara mau duit apa enggak? My goodness, saya ditanya pembukaan dengan mau duit nggak? Saya bilang, mau lah pak. Emang lagi gak ada duit lagi kan? Dia bilang, kamu carikan investor, saya ada usaha ini. Saya perlukan investor yang bisa mendanai keuangan saya. Tolong kamu cari. Baik pak. Satu-satunya modal yang saya masih punya setelah keluar dari bank adalah kartu nama. Pada waktu itu handphone belum seperti sekarang, saudara. Kalau handphone kayak seperti sekarang sudah ada di handphone. Tapi semua di kartu nama. Saya cari, oh ini ketemu teman saya telepon. Rupanya dia tertarik, singkat cerita saya temukan. Dan terakhirnya deal. Hanya dalam 2 minggu, deal. Lalu setelah deal, bos saya telepon saya. Thank you, semua sudah berjalan dengan lancar. Wow, 2 minggu pak? Yes. Hebat juga? Yes. Thank you. Dia bilang gini, lu hebat juga ya dapat orang kayak gitu. Dia bilang gitu. Terus nggak lama dia bilang, ayo ikut saya makan siang. Mau makan siang di mana kamu? Terserah bapak. Ya udah, gua pilihin yang paling enak di Jakarta ya. Betul pak, saya gituin. Ajak makan siang. Saya santai-santai aja, saya nggak tahu apa-apa. Selesai ngobrol ngalor ngidul, makan siang. Selahir, dia bawa direktur keuangannya. Direktur keuangannya bawa amplop, map, bukan amplop, map apa tuh yang hijau itu, yang gede. Di dalamnya ada amplop. Dia bilang, pak ini buat bapak. Terus buat mantan bos saya bilang, is a token of appreciation. Dia bilang, ini adalah apresiasi saya karena kamu sudah membantu saya. Iya pak, saya terima pak. Walaupun ngomongnya nggak usah pak gitu. Saya ngomong gitu, nggak usah lah pak, nggak usah. Dalam hati boleh juga gitu. Nggak munafik nih. Makanya saya ngerti jemaat juga suka begitu. Haleluya. Terus saya turun ke tempat parkir dong. Saya buka. Saudara, saya sudah melayani Tuhan. Saudara pikir saya doa dulu? Saya tidak doa. Saya buka amplop. Dan bukanya juga pelan-pelan, hati-hati, takut robek. Kalau robek saya tahu karena tipis. Kalau tipis itu berarti cek. Kalau tebel berarti kontan. Tebel sama tipis bisa beda, yang tebel bisa lebih sedikit dari yang tipis. Yang tipis bisa lebih banyak dari yang tebal, benar saudara? Lalu saya robeknya pelan-pelan, takut robek. Kalau robek kan nanti saya ngomong lagi, pak sorry robek ya, dia bilang lu mah keburu-buru gitu kan, nggak enak juga saudara. Malu dong. Pelan-pelan saya tarik, pelan-pelan, no terus nih saudara. Nggak apa-apa lah, banyak nol, yang penting di depannya ada 1 minimal, betul nggak saudara? Kalau 0 terus ya repot juga, benar nggak saudara? Saya tarik semua. Saudara mau tahu, itu Tuhan itu hebat. Persis gaji saya yang terakhir waktu saya keluar, itu angkanya. Saya kalau cerita ini hati saya bergetar. Saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, I know my life is in you. Tindakan iman itu membutuhkan sesuatu yang Anda lihat bukan hanya saat ini. Katakan amin. Saya perlu memberikan kesaksian kepada saudara supaya saudara lihat what I experience. Selama ini saya nggak pernah sharing sama saudara. Anda tidak tahu apa yang sedang saya alami dalam pergumulan perjalanan iman saya. Halo? Amin? Sekali waktu, saudara mungkin sebagian pernah dengar ceritanya, tapi saya perlu ceritakan sama saudara betapa pentingnya tindakan iman, percaya kepada Tuhan. Begitu Anda dapat rema, Anda mengambil tindakan. Satu kali saya kepengen renovasi rumah.
Karena sudah cukup lama saya mau renovasi. Di saat yang sama, sesudah saya mau renovasi, anak saya mau sekolah mau di luar negeri. Anda boleh tanya istri saya tanya sama saya begini, emang ada uangnya untuk Sally bisa sekolah? Kalau dia nanya saya begitu, selalu saya jawab, ada. Dia tidak tahu ada atau tidak, tapi saya tahu ada iman, dan saya bilang ada. Dan dia cuma mengatakan begini, istri saya, jangan sampai anak ini sekolah pulang lagi, tenang saja. Saya renovasi. Waktu saya renovasi rumah saya, itu yang renovasi gereja ini, saudara, harga pelayanan. Dia kasih saya anggaran, budgetnya segini pak. Oh, kalau budget segini saya berani. Jangan percaya kalau renovasi rumah. Saya beritahu saudara, budget seberapa, Anda harus 2 kali, kalau bisa 3 kali lipatkan. Jangan pernah percaya 50 juta bisa jadi 150 juta, tahu nggak? Saya pikir segitu, saudara. Masuk, renov, double, saudara. Nggak tahu duit dari mana, double. Dan saya harus tinggal di sebelah. Saya kontrak rumah sebelah. Waktu saya kontrak, diam-diam saya doain, Tuhan, ini kalau rumah boleh juga nih kalau buat jadi milik saya. Diam-diam saya doain. Makanya hati-hati kalau rumah dikontrakin sama pendeta. Diam-diam dia bisa doain, saudara. Haleluya, praise the Lord. Ada amin, saudara. Oh ya, didoain, diam-diam saya doa, saudara. Karena sebelum renovasi, daripada renovasi saya mau beli rumah itu tadinya. Karena waktu itu harga masih nggak seperti sekarang gila-gilaan, saudara. Udah nggak kebeli lah kalau sekarang. Saya telepon pemiliknya, dia bilang ini rumah warisan, nggak dijual pak. Ya udah, kalau gitu saya kontrak. Ya udah, nah, dia nggak tahu waktu kontrak saya masuk. Di situ saya doa. Tapi saya nggak pakai model-model tumpang tangan tembok lah, nggak usah lah. Doa. Dan saya merasa, wah ini rumah boleh nih. Selalu saya cerita sama istri saya, ini rumah boleh nih. Istri saya cuma bilang, ah kamu nih, gitu. You know what? Sometimes waktu saya bicara, it's about my faith, I talk. Selesai saya renovasi rumah, anak saya juga masih sekolah, udah selesai, saya pikir udah rada tenang nih. Saya sendiri, saudara, saya bilang nih sama yang renovasi, pak, ini kok jadi mahal begini, saya nggak tahu nih mau bayar bagaimana nih. Saudara tahu dia beri kekuatan sama saya. Sama pak, saya juga dulu waktu mau renovasi rumah begitu, saya udah mau jual mobil, saya udah ambil keputusan saya mau jual mobil. Kadang nggak bisa ketutup. Lalu dia bilang begini, pak saya juga dulu mau jual mobil pak, tapi percayalah sama Tuhan. Tuhan, ini kalau hamba Tuhan tuh begitu, saudara. Haleluya, percayalah sama Tuhan. Tuhan pasti. Saya bilang amin, saya bilang gitu, saudara. Amin, haleluya. Bener loh, Tuhan bisa cukupi loh. I don't know from where. Setelah selesai saya masuk lagi ke rumah, udah tenang dong. Masih ada kontrakan beberapa bulan di situ. Tahu apa yang terjadi? Karena waktu saya berdoa sebelum saya renovasi rumah saya berdoa, Tuhan ingatin beli tuh rumah sebelah. Duit nggak ada, tapi Tuhan ngomong beli tuh rumah sebelah. Beli dari mana Tuhan? Tuhan bilang beli. Udah, pokoknya Tuhan cuma bilang beli. Tuhan nggak bilang apa-apa. Makanya saya telepon sama yang punya rumah. Saya bilang sama istri saya, duit dari mana? Nah udah, karena dia nggak mau jual, udah saya bilang mungkin Tuhan ngomong sama saya. Udah nggak tahu lah kapan lah gitu kali. Salah kali saya dengar suara Tuhan. Jadi saya renovasi rumah saya dong. Udah saya renovasi, selesai. Yang sewa rumah sebelah, orangnya telepon sama saya, saudara, udah tinggal berapa bulan? 3 bulan lagi kali habis. Dia telepon, pak, itu rumah mau dibeli nggak? Ya, rumah kurang ajar. Dari tadinya dong, sekarang duit udah habis nih. Bapak beli aja deh. Katanya waktu itu nggak jual, bu. Nggak, saya rubah pikiran, bapak beli aja deh. Ya, ini dia nih. Saya bilang ntar ya. Nah kebetulan karena yang punya anak Tuhan, saya bilang gini, ntar saya doa dulu. Serius, saya serius, saya doa lagi sama Tuhan. Karena gini, waktu saya belum renovasi,
Tuhan bilang, dengar, ini hati-hati baik-baik, hati-hati, dengar baik-baik, ini pengalaman saya. Waktu saya belum renovasi, Tuhan suruh saya beli. Betul. Nah sekarang setelah saya sudah renovasi, saya mesti tanya lagi, masih nggak berlaku omongan itu? You have to make sure. Jangan ambil asumsi. Waktu saya suruh beli sama Tuhan, waktu saya belum renov. Sekarang kan saya sudah renov, masih sama nggak maunya Tuhan? Itu Anda mesti cari loh. You need your rema from God. Waktu saya tanya Tuhan, Tuhan bilang beli. Oh, masih berlaku. Oh, haleluya, praise the Lord. Saya bilang istri saya beli. Dia tanya sama saya, lu gila? Emang gila kalau kita bicara soal tindakan iman? Saudara, saya telepon, dia buka harga segini, saya belum berani tawar. Saya bilang sama istri saya, wah dari mana kamu? Saya bilang gini, saya tawar. Lu jangan gila, saya tawar saudara. Dari mana? I don't know. Ini nomor bu, saya bilang, bloknya H4 nomor 4. Sial. Harga mesti murah, haleluya. Saya masuk di situ saudara, amin. Anak Tuhan tidak ada sialnya, amin saudara. Bisa aja sih bapak, anak Tuhan juga. Iya saya anak Tuhan, tapi kalau nanti saya jual kan bagaimana? Saya bilang gitu. Udah ada harga khusus. Waktu harga khusus, nggak lama kemudian, orang tua saya telepon, papa mau bagi warisan. Dari mana saya tahu? Sekian. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Iman saya membuat papa saya mengambil keputusan untuk bagi warisan. Haleluya, praise the Lord. Ada amin saudara. That's why you have to ambil tindakan iman. Anda saudara pikir nggak kebat-kebit begini? Saudara mau tahu, kadang-kadang saya bicara sama keluarga saya, sama istri saya, sama anak saya, is to test their faith, supaya kita sama-sama di dalam iman yang sama, move, sesuatu akan terjadi. Katakan amin. Mau ngambil tindakan? Mau ngambil tindakan? Saya bisa berikan kesaksian demi kesaksian lain kali lagi ada kesaksian yang lain. Karena saya jarang sharing sama saudara tentang tindakan pergumulan iman saya. Saya nggak berani ngomong di usia saya 47, saya bilang nanti umur 50 saya akan dapat hadiah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak taruh sesuatu. Saya percaya saudara Anda harus berani bicara, karena God has already put something in you. Ada amin. Haleluya. Itu sebabnya Elisa, Abraham, semua tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, mereka mengambil tindakan, dan waktu mereka bertindak, jangan saudara pikir tidak ada pergumulan. Itu sebabnya dari pengalaman saya mau ajarin saudara supaya iman saudara menjadi kenyataan saat Anda bertindak. Are you ready? Saya tahu waktunya terbatas ini saudara, tinggal sedikit waktu, tapi saya akan bagikan kepada saudara supaya saudara dapatkan semaksimal mungkin Anda bisa dapatkan. Ada amin saudara? Are you ready? Are you ready? Number one, kalau Anda mau mengambil tindakan, percaya saja, bukan berhitung atau berpikir. Percaya saja, jangan membiarkan berhitung dan berpikir. Maksud saya begitu rema Tuhan datang kepada saudara, ingat ini personal rema ya buat saudara, percaya aja gitu, saudara percaya walaupun situasi keadaan nggak mungkin, just believe. Jangan berpikir dulu, jangan berhitung, karena Anda kalau mulai berpikir, mulai berhitung, percaya nggak akan muncul keraguan. That's the problem with faith. Anda punya iman jadi goyang. Kalau Anda mau berani belajar bertindak, percaya waktu rema itu datang, you just believe, jangan berpikir dulu, jangan berhitung dulu, just let God speak even more. Izinkan Tuhan makin bicara. Jangan biarkan pikiranmu berpikir, menganalisa, menghitung, enggak. Percaya dulu dan terus menerus biarkan firman itu beracara dalam hidup saudara. Nangkep gak nih? Ini pengalaman hidup saya, buat saya bagikan sama saudara. Jadi waktu Anda terima rema, percaya saja, jangan Anda ngitung, jangan Anda mikir, tapi izinkan firman ini beracara dalam hidup saudara, berbicara terus menerus, dan stop thinking.
Halo, ada amin. Supaya tidak ada yang namanya keraguan. Dan jangan biarkan alasan-alasan Anda muncul. Karena keadaan muka, karena situasi muka. Dan jangan tunggu ngerti dulu. Nangkep gak? Jangan tunggu ngerti dulu. Naaman coba ngerti. Untung dia punya tim yang mendorong dia untuk percaya bukan mengerti. Do you believe it? You understand it? Anda ngerti enggak? Coba bilang, percaya saja. Jadi gini, waktu rema itu datang, percaya. Ini Anda harus stop pikiran saudara sementara. Stop. Jangan bilang, bener sih Tuhan, tapi ini gimana? Tapi ini. Nah, ini yang bisa membuat Anda timbul keraguan. Just believe. And let the rema, biarkan rema yang Anda terima beracara dalam hidup saudara. Bekerja dalam hidup saudara, terus makin hari makin bekerja, makin hari makin dalam, makin bekerja, makin mempengaruhi spirit Anda. Makin membuat Anda punya spirit makin strong, makin perkataan rema itu makin jelas, makin jelas, makin menguasai bayangan saudara, imajinasi saudara, pikiran saudara. Nah, rema itu akan menjadi milik saudara. Katakan amin. Mengerti? Ngerti? Yang kedua, bagaimana supaya saudara bertindak dengan iman saudara, dalam iman saudara? Anda harus belajar bertindak spontan, segera, merespons rema itu datang. Anda harus belajar untuk spontan, untuk segera merespons. Anda harus responi, jangan ya nanti kita lihat gimana. No, Anda harus responi. Anda bilang, wow, God is so serious. Tuhan kasih tahu saya begitu. Oh yes, saya akan doakan. Anda akan responi itu, saudara. Nangkep gak? Ngerti gak maksudnya? Ketika Tuhan bilang sama saya, bahwa Tuhan bilang beli rumah itu, saya responi. Langsung saya telepon, saudara. Respons, walaupun beli atau enggak jadinya, tapi saudara respons dulu. Karena Tuhan mau lihat anak ini mau bergerak apa enggak. Anda harus respon, Anda harus spontan. Jangan biarkan penundaan-penundaan dengan alasan-alasan, lalu cari ayat lah. Ayatnya sih mungkin benar, tapi waktunya salah. Karena waktu Tuhan bicara sama saudara, bukan ayat itu yang Tuhan mau. Because the timing is different now. Because now is the timing of your faith. Saat iman, jangan Anda pakai prinsip-prinsip Alkitab. Yes, prinsip Alkitab perlu, tapi for your moment, untuk waktu Anda, itu faith Anda bekerja. Halo, berapa banyak yang mengerti di sini, saudara? Dan jangan membiarkan pikiranmu berpikir terlalu jauh. Izinkan imanmu yang bekerja dulu. Jangan menganalisa terlalu jauh, itu yang membuat imanmu kandas. Haleluya. Coba bilang respons. Coba bilang segera. Ya saudara, itu sebabnya saudara Abraham, ketika Tuhan berkata kepada dia, serahkan anakmu, dia nggak nanya-nanya lagi, dia respons segera. Nah, banyak kita saudara membuat penundaan, makin Anda tunda, dengar ya, nih, makin Anda tunda tidak bertindak, percaya nggak? Makin muncul keraguan, makin muncul pikiran kedua, makin muncul saudara ayat-ayat bermunculan dalam hidup saudara. Makin banyak pendukungan untuk apa yang Anda sebenarnya nggak mau lakukan. Do you get the point? Do you get the point? Siapa yang mengerti maksud saya, saudara? Saudara percaya saja, jangan biarkan berpikir terlalu jauh, jangan kebanyakan berhitung, percaya saja, lalu kemudian Anda harus segera respons spontan. Saudara tahukah dalam Kisah Rasul pasal 11, kita buka satu ayat 27, Kisah Rasul pasal 11. Haleluya. Saya berharap Anda nangkep ini pagi hari ini. Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Haleluya. Sudah? Kisah Rasul 11 27 sampai dengan 30. Sudah dapat? Perhatikan, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Saudara tahukah saudara, ada nabi dari Yerusalem, Agabus, menyampaikan nubuatan bahwa akan terjadi yang namanya kelaparan. Coba lihat apa yang ada terjadi dari jemaat ini. Waktu mereka mendengar, murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, mengirimnya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea
Itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimnya kepada penatua dengan perantara Barnabas dan Saulus. Apa yang dilakukan dalam ayat 29-30? Mereka tidak doa lagi, mereka tidak nunggu lagi, mereka tidak nunda lagi, but mereka ambil action, ambil tindakan sesuai dengan rema yang datang, nubuatan yang datang, dia langsung respons, spontan. Itu sebabnya saudara, gereja ini harus belajar, jemaat Anda pribadi lepas pribadi, ketika Tuhan bicara secara personal kepada saudara, Anda harus belajar untuk respons. Coba katakan respons. Spontan terhadap apa yang Tuhan bicara. Anda harus spontan, dan Anda harus mulai dalami terus. Ikuti Tuhan maunya kemana, pasti jadi. Katakan amin. Sampai di sini Anda mengerti? Berapa banyak mengerti? Haleluya. Yang ketiga, saya percaya saudara tidak kebetulan GKS News hari ini menampilkan Kompas. Yang ketiga, Anda harus punya komunitas yang mendorong, yang mendukung terjadinya tindakan saudara. Anda perlu punya komunitas. Komunitas di mana akan mendukung, mendorong saudara untuk melakukan suatu tindakan. Saudara tahu kalau Naaman nggak punya timnya, dia tidak akan sembuh. Karena dia sudah mulai berpikir, menganalisa, dan mulai mengizinkan pikirannya berpikir terlalu jauh, sehingga apa yang dikatakan oleh Elisa yang sebenarnya sudah terjadi di alam roh dilepaskan, tidak bisa terjadi kalau dia tidak punya komunitas. Tapi bersyukur punya tim pegawai yang berkata, Tuhan, kalaupun Nabi itu suruh kamu melakukan yang lebih susah dari ini, kamu juga kerjakan kan? Kenapa yang segini aja nggak dikerjain? Udah kerjain aja. Toh yang lebih susah lagi juga mau dikerjain. Bener juga, masuk di akal. Naaman melakukannya. Saat ada komunitas yang mendorong dia mengambil tindakan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Itu sebabnya Anda membutuhkan the house of the Lord. Anda membutuhkan rumah Tuhan. Anda membutuhkan komunitas. Anda membutuhkan Kompas di mana Anda berada. Anda masuk dalam Kompas, dan lama-lama saudara dalam Kompas ini mendorong Anda untuk mengambil tindakan sesuai dengan imanmu. Bukan bertindak menurut maumu, apa yang Anda mau. No, apa yang Tuhan bicara dalam hatimu clear, dan itu didorong untuk melakukannya. Coba tanya sebelah saudara, kamu sudah ikut Kompas belum? Coba tanya sebelah saudara, udah ikut Kompas belum? Saudara, Anda harus belajar untuk masuk di dalam Kompas. Ada amin saudara? Anda harus punya kelompok. Why? Karena Anda bisa saja bergaul dalam kelompok yang salah. Tapi kita belajar saudara untuk membangun saudara dalam kelompok-kelompok di mana kita sedang membangun suatu tindakan iman korporat nantinya. Karena saya percaya ketika Anda sudah belajar bertindak dengan iman di level pribadi, akan ada tindakan iman secara korporat. Bersama-sama kita lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Ada amin saudara? Itu sebabnya saudara miliki sahabat, miliki teman yang betul-betul saya mendorong iman, bukan meragukan. Jangan malah nanti ngomongnya, enggak lu, nanti firman Tuhan kan bilang begini, ye, makin ngeraguin aja. Saya percaya saudara firman Tuhan secara prinsip betul, tapi belum tentu for that moment. Karena for that moment Anda harus cari betul-betul saudara dukungan firman yang sesuai dengan tindakan saudara yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita bisa memakai ayat keluar dari konteks menjelaskan situasi saudara, dan ini yang bikin bahaya. Halo, bahwa prinsip kebenaran firman Tuhan tetap harus ada. Yes, tentu saja kalau tindakan-tindakanmu yang ngawur tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, ya jangan dikerjakan atuh. Betul atau enggak saudara? Setiap tindakan saudara harus ada basic firman tentu saja. Karenanya saudara, saya akan mengajar saudara untuk belajar berani bertindak. Ada satu titik di mana saya tidak akan intervensi. Saya akan biarkan Anda bertindak supaya Anda belajar. Kalaupun salah, you learn from your fault. Karena semua harus ada kesempatan untuk diberi kesalahan. Betul? Karena ketika salah nanti you learn from your fault. Tapi kalau Anda nggak belajar juga dari kesalahanmu, itu namanya kebebalan sudah melanda dalam hidupmu. Katakan amin. Sampai di sini Anda jelas? Mengerti saudara? Saudara, gereja mula-mula saudara itu punya komunitas. Sehingga ketika ada dalam komunitas mereka, apa yang terjadi? Mereka bertindak dengan iman mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka bergerak luar biasa. Sehingga jalan-jalan di Yerusalem dipenuhi oleh pengajaran mereka. Katakan amin. Anda harus belajar bertindak supaya tindakan imanmu boleh terjadi. Haleluya. Amin. Saudara, masih ada 4 lagi. Saya rasa is too long kalau saya bahas 4 ini. 3 dulu deh. Halo?
3 dulu, nanti saya akan selingin dengan kesaksian saya lagi yang lain yang belum sempat saya sharing. Saya akan ulangi lagi khotbah ini awalnya supaya saudara diulang-ulang supaya saudara bisa bertindak. Sampai di sini Anda mengerti? Jelas? Jadi yang pertama, percaya saja. Coba bilang percaya saja. Percaya saja, jangan izinkan berhitung dulu lah, berpikir dulu lah. Ini yang bikin masalah, saudara. Percaya saja dan biarkan itu perkataan tuh makin menguasai, mengendalikan saudara punya roh. Amin. Dan yang kedua, Anda harus belajar apa tadi saya bilang? Anda harus belajar spontan, segera responi apa yang Tuhan sedang ngomong dalam hatimu. Cari ayatnya, berdoa, masuk lebih dalam lagi. Dan Anda harus punya komunitas yang mendukung saudara. So lanjutannya 4-7 nantikan. Saya akan bicara lagi kepada saudara. Dan saya percaya saudara 7 poin ini Anda harus lakukan. Belajar dari 3 ini dulu lah. 3 ini dulu, nanti saya akan jelaskan sebentar. Dan saya berharap Anda jangan sampai Anda tidak hadir waktu saya jelasin yang poin 4 sampai poin 7 nanti ya. Hadir, dapati, dan Anda tidak tahu kapan saya bicara itu, you don't know. Tapi saudara, Anda harus belajar untuk ikuti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Saya percaya kemenangan ada di pihak saudara, kemenangan ada di pihak Tuhan, kemenangan ada di pihak kita. Haleluya. Amen. Puji nama Tuhan. Baik, kita berdoa. Saudara, kita akan berdoa, kita arahkan kita bangkit berdiri, kita percaya Tuhan sedang beracara dalam hidup saudara. Ya, saya akan berdoa buat saudara yang pada hari-hari ini yang sudah mendapatkan rema Tuhan dalam hidupmu untuk mengerjakan perkara-perkara Tuhan yang Tuhan inginkan. Sementara pemain musik boleh maju ke depan.